Vonis ringan terhadap para terdakwa kasus korupsi Tata Niaga Timah yang merugikan keuangan negara hingga 300 triliun rupiah ini menuai sorotan banyak pihak. Putusan ini dianggap tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi di tanah air. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami di studio Metro TV pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Ya. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Prof. Fikar. Ini kami mau langsung saja bahas. Ketika publik dibuat bertanya-tanya dan terheran-heran dengan kerugian yang sudah ditimbulkan 300 triliun rupiah, tapi vonisnya hanya 6,5 tahun. Kalau kita membahasnya secara proporsional, apakah vonis ini sebenarnya sudah proporsional? Karena kan sejatinya kerugian negaranya sudah dirasakan 300 triliun rupiah. Ya. Jawaban pendeknya tidak proporsional, ya. Tetapi bisa dijelaskan begini. Dalam hukum pidana, ya, itu ada perbuatan dan ada akibat, gitu. Yang menjadi kewenangan hukum pidana adalah mengadili perbuatannya. Perbuatannya terbukti atau tidak melanggar hukum dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu yang dibuktikan. Nah, tetapi akibatnya itu nanti ada persoalan ini sendiri, karena kan ada penuntutan sendiri semestinya, gitu ya. Nah, karena kewenangan pidana itu hanya menghukum perbuatannya, gitu. Meskipun di dalam KUHP umpamanya, ya, dalam KUHP itu diatur penghukuman itu selain hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman penjara tertentu, juga denda, gitu. Nah, meskipun kan kita lihat kan ada putusan dendanya juga bayar sekian gitu. Nah, tapi itu bagian dari hukum pidana sebenarnya. Bagian dari pemidanaan gitu. Padahal sebenarnya ada akibat yang lain. Ada akibat kerugian sosial, kerugian lingkungan, ada kerugian yang lain-lain gitu. Nah, dan ini yang menurut saya jarang digunakan oleh negara, dalam hal ini jaksa umpamanya menuntut secara perdata. Berarti titik beratnya adalah kerugiannya sebenarnya sudah ditimbulkan walaupun keterangan hakim menyatakan bahwa si Harvey Muiz ini kemudian kesalahannya tidak sebesar dengan perbuatan yang dilakukan. Ya. Nah, itu kesimpulan majelis hakim. Artinya menurut saya ini juga menjadi indikasi kegagalan jaksa membuktikan itu, gitu. Ketika dia sampai pada kesimpulan berapa 300 triliun, mestinya di pengadilan itu dibeberkan. Ini loh, 300 triliun itu lingkungannya rusak sekian triliun, lingkungan sosial rusak sekian triliun, umpamanya. Itu mestinya dibeberkan semua, supaya itu bisa meyakinkan hakim, gitu. Karena hakim itu harus diyakinkan oleh fakta persidangan. Kalau dalam perkara pidana, itulah tugasnya jaksa gitu, membuktikan ketika dia membawa orang untuk diadili di pengadilan, maka dia harus membuktikan kesalahannya, termasuk kerugiannya. Nah, lain kalau di perdata, kalau perdata kan masing-masing, artinya penggugat lawan tergugat, masing-masing membuktikan gitu. Jadi ada dugaan bahwa bukti yang dihadirkan oleh jaksa ini kurang kuat, sehingga hakim menilai bahwa cocoknya Harvey Muiz ini 6 tahun aja gitu. Ya, itu yang ditangkap oleh majelis hakim yang di pengadilan. Di pengadilan negeri, gitu. Artinya dia hanya menangkap loh, jaksa hanya membuktikan sekian gitu. Pantasnya ya cuma 6,5 tahun kan begitu. Tapi ini kemarin Presiden Prabowo kan menyarankan kalau sebaiknya 50 tahun penjara. Tapi kalau melihat sistem peradilan di Indonesia dan KUHP, apakah ini memungkinkan? Nah, ini yang menurut saya ya harus diberi perhatian juga Pak Presiden, ya, supaya untuk menyenangkan rakyat sih boleh, ya, artinya itu semangat untuk menegakkan hukum gitu. Tetapi harus dilihat setiap kasus itu punya pasal-pasal yang didakwakan, yang di dalamnya itu ada ancaman hukuman maksimalnya. Korupsi umpamanya, korupsi itu bisa seumur hidup dalam keadaan tertentu, ya, bisa juga hukuman mati sebenarnya dalam keadaan tertentu. Umpamanya bencana alam, korupsi bencana alam, korupsi krisis moneter dan sebagainya, itu ada beberapa keadaan yang memang bisa maksimal gitu. Tetapi pada keadaan biasa, maka maksimalnya adalah 20 tahun itu. Gitu. Jadi tidak bisa lebih dari ketentuan pasal yang didakwakan. Gitu. Meskipun ya pada kasus-kasus tertentu, kalau hakimnya menghayati atau punya kepedulian yang tinggi, ya dia bisa rubah. Kalau dia mau lebih dari 20 tahun, ya dia bisa ke seumur hidup gitu. Pokoknya dia ini keterlaluan paling berat gitu ya, Pak, ya? Iya, tapi tambah 21, 22 sampai 50 itu nggak bisa. Karena sistem hukum kita
menyatakan mengatur itu ya? maksimal itu. Oke, kita beralih dari tuntutan yang memang sudah ada, yang tertulis di KUHP, tapi sekarang saya mau membandingkan nih, Prof. Ada kemudian komparasi di masyarakat dengan kasus-kasus besar lainnya. Misalnya Rafael Alun Trisambodo merugikan negara sekian miliar rupiah, tapi vonisnya 14 tahun. Selain itu juga misalnya saya sudah mencatat ada Crazy Rich Surabaya, Budi Said divonis 15 tahun kasus korupsi jual beli emas. Ada juga Setia Novanto, mantan ketua DPR, itu vonisnya 15 tahun. Kasus EKTP sama kasus-kasus korupsi, gratifikasi, TPPU. Tapi kemudian bisa ada kejomplangan seperti ini. Selain karena faktor kegagalan jaksa untuk membuktikan dalilnya di persidangan, apalagi faktornya kira-kira yang membuat ini bisa jomplang sekali? Apakah ada intervensi? Itu. Apa namanya? Seringkali meskipun peradilan itu dianggap kekuasaan yang absolut yang dia tidak boleh diintervensi, tapi ya itu tadi pada kenyataannya intervensi itu bisa datang dari manapun gitu. Apakah dari kekuasaan, apakah dari materi dan sebagainya, itu bisa terjadi seperti itu. Tapi begini, sebelum masuk ke situ saya mau membahas mengenai hukum pidana sendiri itu sebenarnya mengatur ya meskipun kasusnya sama ya, tetapi hukumannya bisa berbeda. Karena apa? Karena di dalam hukum pidana juga diatur ada hal-hal yang bisa meringankan, ada hal-hal yang bisa memberatkan, bahkan ada hal-hal yang bisa menghapuskan. Nah, jadi tergantung satu peristiwa itu tergantung ada nggak umpamanya hal-hal yang meringankan. Umpamanya apa? Umpamanya tindak pidana seberat apapun kalau dilakukan oleh anak kecil, ya anak jadi kecil ringan itu gitu. Hukumannya jadi ringan. Di bawah 18 tahun di anak-anak itu hukumannya pasti separuh. Nah ini kalau menurut hakim yang meringankan karena sudah punya tanggungan keluarga. Itu yang menurut saya tidak masuk akal kalau menurut saya. Karena semua orang juga berkeluarga, semua orang juga harus sopan dimanapun, gitu ya kan. Nah ini yang menurut saya tidak masuk akal. Nah, yang itu yang kemudian menimbulkan prasangka orang bahwa ada sesuatu gitu, ada intervensi lain selain yuridis gitu, ada intervensi apakah itu kekuasaan, apakah itu materi, nah, kita belum ngerti ya, itu juga harus dibuktikan gitu. Nah tetapi itu tadi saya bilang satu kasus itu bisa umpamanya salah satunya itu tadi dilakukan oleh orang dewasa atau dilakukan oleh orang yang sakit jiwa atau dilakukan karena orang dipaksa, umpamanya ada orang melakukan kejahatan karena dia dipaksa juga kalau kamu nggak lakukan itu saya tembak umpamanya. Itu juga bisa menghapuskan tuh, bisa menghapuskan karena dia dalam keadaan terpaksa gitu. Nah itu hal-hal seperti itu ada, dan itu diatur di dalam undang-undang, dalam KUHP ada. Tapi kalau itu tadi berkeluarga, sopan, menurut saya itu bahkan terlalu dicari-cari. Bahkan yang Helena Lim dibilang tidak menikmati hasil korupsinya. Gitu. Nah kalau itu bisa dijelaskan begini, setiap pasal itu merugikan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau perekonomian yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Nah, bunyi pasalnya seperti itu, bunyi ketentuannya. Jadi nggak harus untung sendiri gitu loh. Bisa orang lain, bisa perusahaan yang bisa untung. Untuk pihak lain begitu ya. Bisa pihak lain. Baik. Gitu. Nanti kita juga akan bahas Prof. Fikar terkait dengan upaya yang sudah dilakukan oleh Kejagung sendiri adalah dengan mengajukan banding. Nah, kalau dalam proses nanti banding akan seperti apa berjalannya, apakah kemudian Kejaksaan Agung ini benar-benar bisa membuktikan dan bagaimana kemudian peran dari Hakim MA untuk juga bisa mengatasi masalah ini, kita akan bahas Prof. Fikar usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ternyata banyak masyarakat yang kemudian juga merasa hukuman tersebut atau vonis tersebut tidak sebanding dengan apa yang sudah dilakukan dan kerugian yang ditimbulkan untuk negara. Kembali lagi ke Prof. Fikar. Prof, battlefield-nya selanjutnya adalah upaya Kejagung untuk banding. Sudah daftar banding ke pengadilan. Nah kalau untuk banding sendiri secara proses mekanisme ini kan akan sama kan sebenarnya sama yang ada di peradilan sebelumnya. Tapi mengapa kemudian upaya-upaya banding ini seringkali dalam beberapa kasus itu tidak mengubah signifikan keputusan sebelumnya di pengadilan sebelumnya? Ya tadi betul. Peradilan kita itu dua tingkat ya, dua tingkat sebenarnya. Yudek paksi, yudek juri. Yudek paksi itu artinya kewenangan memeriksa fakta. Itu ada tadi disebut di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Ya, sedangkan yudek juri menilai penerapan hukumnya itu di Mahkamah Agung, di kasasi gitu.
Nah, sekarang di pengadilan tinggi sebenarnya sama kesempatannya antara negara, dalam hal ini jaksa penuntut umum, dengan terdakwa untuk mengajukan baik saksi-saksi maupun ahli di tingkat pengadilan tinggi ini. Nah, hanya saja dalam praktek itu menurut saya jarang dimanfaatkan. Gitu. Jadi baik jaksa maupun para terdakwa gitu jarang memanfaatkan itu gitu. Karena dia pikir prosesnya akan sama dengan di pengadilan negeri. Biarin aja lah. Biasanya seperti itu gitu. Padahal sebenarnya itu kesempatan. Artinya bisa memberi perspektif baru gitu pada hakim-hakim tinggi itu untuk memutuskan sebagaimana diinginkan oleh para pihak itu tadi. Nah, kalau jaksa umpamanya seperti sekarang ini, menurut saya ya banding itu jangan cuma banding begitu gitu ya, tapi juga bagaimana itu tadi ada proses meyakinkan hakim bahwa berapa 300 ya? Ya 300 triliun itu memang ada hitungannya kerugian itu gitu. Dampaknya besar gitu ya. Dan dampaknya besar dan itu rasional gitu. Nah, ini yang harus ditanamkan di benaknya hakim tinggi gitu supaya hakim tinggi itu bisa merasakan sendiri, oh ini nggak pantas 6,5 tahun. Bagaimana mempersuasi ya? Spesifiknya dengan cara apa? Apakah hadirkan lagi saksi-saksi lagi? Itu bisa lagi diproses banding? Boleh. Artinya menambah bukti gitu. Kan hakim tidak pernah akan membayangkan 300 triliun itu seperti apa sih, kan nggak pernah membayangkan. Dia harus diberi gambaran itu. Harus gitu. Dijabarkan mungkin apa saja. Betul, dibeberkan dan juga harus dipanggil saksi-saksi ahli gitu ya, yang bisa membuktikan itu gitu. Umpamanya kerusakan lingkungan nilainya 200T umpamanya. Nah, itu harus dijelaskan gitu. Di mana rusaknya, di mana kerugiannya gitu. Kerugian sosial umpamanya, di mana kerugian sosialnya. Nah, itu yang harus dijelaskan gitu. Nah, inilah yang menurut saya biasanya di pengadilan tinggi itu kurang dimanfaatkan oleh para pihak, terutama oleh negara, oleh jaksa gitu ya. Walaupun umpamanya kondisinya seperti ini. Walaupun sebenarnya gini, mereka ada standar ya. Umpamanya kalau nuntut 12 tahun, standarnya itu biasanya ini bukan aturan, bukan hukum, tapi kebiasaan. Biasanya hukumannya itu separuh tambah 10%. Nah, jadi umpamanya 6 tambah 1,2. 12 tahun kan 1,2 kan? 1,2. Nah, itu tadi. Jadi umpamanya biasanya harusnya kalau menurut kebiasaan itu hukumannya adalah 7,5 sampai 8 tahun. Ini malah di bawahnya juga. Itu yang kemudian bisa dipastikan pasti jaksanya banding. Berarti Bapak lebih mendorong untuk jaksa ini untuk mendorong membuktikan lagi begitu ya. Betul. Tapi bagaimana dengan sikap dari Mahkamah Agung untuk menyikapi perbedaan vonis yang jomplang ya dengan kasus-kasus lainnya yang juga sama ratusan triliun begitu. Mahkamah Agung itu kewenangannya adalah kewenangan yuridis gitu. Artinya ketika perkaranya sampai ke Mahkamah Agung kasasi, maka Mahkamah Agung punya kewenangan untuk itu ya, untuk memutus secara yuridis. Tetapi di dalam sistem hukum kita ada institusi yang khusus memang mengawasi hakim-hakim ini. Baik hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung atau hakim PT UN atau hakim di tempat-tempat di pengadilan lain, yaitu komisi yudisial. Nah, ini sebenarnya lembaga ini yang harus banyak berperan gitu. Yang mengawasi hakim. Benar. Ya, kenapa seperti itu gitu? Ya, dia harus punya penyelidik yang begitu canggih gitu, menemukan sampai pada satu kesimpulan bahwa hukuman seperti itu sebenarnya ada intervensinya gitu, atau ada permainannya atau apalah namanya begitu. Nah, itu mestinya tugasnya komisi yudisial. Nah, ini itu yang belum kita lihat gitu. Selama ini itu yang belum kita lihat begini. Prof, secara garis besar ini bigger picture-nya. Kalau kemudian sistem peradilan kita, sistem hukum kita dibiarkan seperti ini, apa dampaknya untuk masyarakat terhadap mungkin judgement masyarakat terhadap pemberantasan korupsi misalnya di Indonesia dan juga sistem hukum, muka sistem peradilan kita? Ya, ini jelas-jelas akan merusak citra kita sebagai negara hukum. Ciri utama dari negara hukum itu adalah ajas legalitas. Ajas legalitas itu adalah setiap tindakan itu harus didasarkan hukum, gitu. Ya, setiap kewenangan dan hukumnya seperti apa. Nah, kalau ini tidak diperbaiki, menurut saya tidak dicawe-cawe gitu ya, dicoba diperbaiki, maka
ke depan akan ada orang yang menggampangkan hukum. Umpamanya begini, wah itu 300 T cuma 6,5 tahun. Ya kan, saya coba mau masuk ke sana gitu. Cuma 6,5 tahun, dipotong remisi, dipotong potongan hukuman segala macam, nanti tinggal 2 atau 3 tahun umpamanya. Saya udah keluar, uang saya masih banyak. Nah, pikiran itu akan tumbuh di dalam masyarakat. Dan itu juga saya kalau lihat YouTube ya, sudah banyak beredar itu, perkiraan-perkiraan seperti itu. Maksud saya sindiran-sindiran masyarakat yang ingin juga melakukan perbuatan itu mencari keuntungan. Karena dan berkaca itu bisa pada menjadi, kasus ini. Iya, itu bisa menjadi jadi tujuan hidup kan akhirnya seperti itu. Dan ini bahaya kan, gitu kan. Artinya saya mau jadi koruptor saja karena cuma bekerja 3 tahun di dalam penjara. Tidak ada efek jera ya Pak? Nah, itu yang menurut saya tidak ada efek jerahnya. Nah, karena itu menurut saya mestinya hukumannya maksimal hukuman seumur hidup aja. Seumur hidup itu dia di penjara sampai dia mati. Tapi tidak dimatiin gitu. Artinya mati dengan sendirinya gitu. Ada itu di KUHP itu bisa diatur seperti Iya, itu pengertian seumur hidup itu. Ya. Jadi orang dihukum seumur hidupnya gitu. Jadi dia tidak lagi dapat remisi, pengurangan apa segala macam. Termasuk gitu. untuk kasus korupsi ini bisa dikenakan hukuman seperti itu ya, Prof, seperti ya? itu. Oke. Tapi kalau untuk misalnya terakhir nih Prof, ada beberapa kasus misalnya dari hasil banding, kemudian hakim itu bisa tidak putusannya atau vonisnya nanti melebihi tuntutan jaksa penuntut umumnya. Itu kemungkinan lebih berat, terbuka, gitu lebih berat begitu. Ya, meskipun tuntutannya sudah dikemukakan di pengadilan negeri, ya pasti itu di bawah ancaman maksimal dari undang-undang yang didakwakannya, yang dituntutnya gitu. Nah, hakim itu batasannya adalah dia tidak boleh melebihi tuntutan maksimal dari pasal yang didakwakan, yang dituntut. Umpamanya ini kan 6,5 tahun dari 12 gitu. Padahal sebenarnya kalau lihat pasalnya, pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, itu ancaman hukumannya maksimalnya 20 tahun. Dua-duanya. Jadi mestinya masih bisa. Karena itu hakim masih bisa sampai ke 20 tahun. Bahkan ke seumur hidup juga bisa kalau menurut saya. Bisa bagaimana ya. nanti jaksa membuktikan itu ya? Iya. Kita akan lihat nanti Glory dan juga... Kita tunggu proses hukum lanjutannya Betul. ya. Kita tunggu dan apakah benar kemudian bisa dimaksimalkan dan apakah akan juga bertambah begitu dari vonis yang sebelumnya karena memang ada ketidakadilan yang juga dilihat oleh masyarakat dalam kasus ini. Terima kasih pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar telah bergabung bersama kami di studio Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.